Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu yang akan kita lanjutkan seputar tafsir Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Ayat ini menggambarkan bagaimana keyakinan Yahudi yang bahwasanya Aziz itu adalah atau Al-Uzza ya, anak laki-laki Allah, dan Nasrani yang berkeyakinan Al-Masih Isa adalah anak laki-laki Allah, dan bahwasanya orang-orang musyrik berkeyakinan malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka Allah mendustakan mereka semua. Jadi Allah mendustakan orang-orang yang menyatakan Allah itu punya anak. Konteks ayat masih berbicara mengenai aneka rupa kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, serta berisikan bantahan terhadap tabir kebohongan dan kepalsuan yang mereka lancarkan. Di ayat 116 dan 117 Allah Ta'ala menyebutkan ucapan ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki anak. Yahudi menyebutkan bahwa Uzair adalah anak Allah ya, di dalam surah At-Taubah ya, Uzairun ibnullah. Apa lagi ya? Dan kata Nasrani ya, atau Nasrani mengklaim bahwa Isa adalah putra Allah. Masih ibnullah gitu ya katanya. Serta sebagian orang musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah Ta'ala menyebutkan ucapan buruk mereka ini, kemudian menyucikan dirinya, dan diantaranya seorang hamba harus menyucikan dari nama-namanya yang buruk, yang batil, yang mustahil, karena tidak ada sebenarnya keburukan, tidak ada kekurangan bagi Allah ya.
Tidak ada nama-nama yang buruk tersebut. Maka Allah menyucikan dirinya dari perkataan yang batil dan berisikan kedustaan ini. Karena itu Allah sangat halim ya. Halim itu sabar dan tidak langsung memberikan hukuman ya. Nah itu halim ya. Allah itu sabar tapi tidak langsung memberikan hukuman kayak gitu. Beda dengan makhluknya. Sabar tapi masih kadang-kadang menggerutu gitu. Atau ingin membalas perbuatan itu gitu ya, gitu. Ya dendam dan sebagainya. Nah Allah itu tidak lantas menghukumnya, padahal dia mampu ya. Allah yang maha kuasa itu ya. Dan masih memberikan rezekinya. Kata dari subhanah yaitu merupakan bantahan Allah terhadap pernyataan batil itu. Kemudian Allah menegakkan hujjah dengan firman-Nya, yakni maha suci dari pernyataan batil tersebut. Demikian juga maha suci dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim. Maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan secara mutlak dari segala sisi. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada aib ya, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Dan semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Mereka semua hambanya tunduk kepadanya dan di bawah tadbir ya, atau pengaturan ya. Tadbir itu mudabbir ya, adalah sifat pengaturan Allah. Jika mereka semua adalah hambanya dan butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada mereka, maka bagaimana ya salah seorang mereka menjadikan atau mengklaim bahwa Allah punya anak gitu ya. Padahal anak itu biasanya sejenis dengan bapaknya ya. Itu kalau seorang anak pasti ya sejenis dengan bapaknya itu ya, nggak jauh beda lah gitu nasabnya gitu. Karena dia memang bagian daripadanya. Nah itu. Iya. Ini mah kan ini kan jadi mayoritasnya kayak gitu. Mayoritasnya kayak gitu. Mayoritasnya seorang anak pasti sejenis dengan bapaknya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki lagi maha menundukkan, sedangkan mereka dimiliki dan ditundukkan. Dia maha kaya sedangkan mereka fakir ya. Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara ya. Allah itu maha kaya ya. Sedangkan kalian itu adalah fakir ya. Membutuhkan. Fakir itu membutuhkan ya. Ada miskin ya? Beda. Jadi fakir itu membutuhkan. Ini mah maksudnya fakir di sini adalah membutuhkan Allah. Serba kekurangan. Iya, serba kekurangan. Pasti beda kan antara Allah yang maha kaya dan hambanya yang fakir. Dan sungguh sangat berbeda. Oleh karena itu
pernyataan bahwa Allah punya anak itu adalah kebatilan yang paling batil. Jadi dijelaskan dengan kata subhana. Kemudian juga bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Bahkan kepadanya yang ada di langit ya, dan di bumi itu semuanya taat ya. Semuanya tunduk. Yaitu maksudnya ketundukan umum dan juga ada yang khususnya ya. Ketundukan yang umum maksudnya bahwa semua makhluk di bawah tadbir ya, atau pengaturan Allah, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Sedangkan pengaturan yang khusus adalah ketundukan beribadah sebagaimana firman-Nya wa qumu lillahi qanitin, itu ya, Al-Baqarah ayat 238. Pelajaran dari ayat bahwasanya yang pertama, keharaman untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah tanpa dalil berupa wahyu. Jadi ketika anak itu disandarkan kepada Allah tanpa dalil, maka itu adalah haram ya gitu. Sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah tanpa dalil itu adalah haram. Hah? Ya dinisbahkan maksudnya kan kayak ini. Kayak misalnya anak disandarkan itu adalah apa, Allah itu punya anak gitu kan gitu. Nah itu kan dinisbahkan kayak gitu kan, itu adalah batil. Sebab Allah mengingkari penyandaran anak kepadanya, mengingkari juga kepada ahli kitab dan orang-orang musyrik secara bersamaan. Kemudian juga kedua, kemiripan hati para pengusung kebatilan pada setiap waktu dan tempat, sebab mereka menerima panggilan setan dan menaatinya tuh. Jadi orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi, Nasrani itu adalah itu kan dari setan ya, bahkan ditaati ya. Kemudian juga yang ketiga, seorang hamba hasil daripada dia tasbih ya, menyucikan nama Allah ya, dia harus tunduk beribadah ya. Dia harus taat beribadah ya. Jadi hasil daripada tasbih itu adalah tauhid ya, tunduk beribadah dan tiada menyekutukannya ya. Tidak hanya sekadar pengakuan ya, tapi bagaimana realisasi dengan perbuatan ya. Ya. Banyak yang berkata la ilaha illallah tapi cuma di bibir saja gitu ya. Ujung-ujungnya ya musyrik lagi gitu kan. Ujung-ujungnya ya dia menuhankan selain Allah gitu kan. Jadi yang namanya tahlil itu ya la ilaha illallah harus ada nafi ya, meniadakan ilah selain Allah ya gitu. Dan isbat, menetapkan hanya Allah saja. Allah saja yang berhak disembah itu ya. Jadi makna daripada la ilaha illallah bukan hanya maknanya tiada Tuhan selain Allah, ya itu mah pasti sudah sering mendengar. Tapi yang sebenarnya tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, gitu.
selain Allah. Itu makna yang sebenarnya. Tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah gitu. Nah itu makna yang sebenarnya gitu ya gitu. Kalau hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ya bukan hanya orang Islam yang mengatakan kayak gitu ya. Bahkan orang-orang non-muslim saja gitu ya. Non-muslim bisa saja berkata seperti itu ya, tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Gitu kan. Iya, tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Mereka bisa mengatakan kayak gitu kan. Tapi kalau mereka mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka tidak akan bisa ya. Orang-orang kafir itu tidak akan bisa mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu. Jadi makna daripada la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah gitu. Nah itu ya harus diluruskan ya gitu. Kadang-kadang kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, salah sebenarnya itu kan. Yang benar itu tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu yang benar gitu. Sebab kalau misalnya kita cuma mengatakan maknanya tiada Tuhan selain Allah, apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Gitu kan? Karena mereka juga bisa ya mengatakannya. Tapi kalau kita mengatakan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, nah itulah yang tepat. Sebab orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan bisa mengatakan seperti itu gitu ya. Tidak akan bisa mengakui seperti itu. Nah inilah bagaimana hasil seorang hamba tunduk patuh terhadap ketentuannya, terhadap takdirnya, terhadap tadbirnya, pengaturannya, terhadap penciptanya. Tunduk patuh itu adalah dari hasil dia bertasbih ya. Menyucikan Allah gitu ya gitu. Kemudian juga dilanjut di ayat 117 ya. Diperjelas lagi bagaimana kekuasaan Allah itu. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu ya. Nah ini memperjelas dari kekuasaan Allah itu ya. Bagaimana dengan firman-Nya kun, maka sesuatu yang ia ciptakan itu jadi gitu ya gitu. Nah nantinya kita akan perjelas ayat 117 bagaimana penjelasan dari para ulama tafsir ya. Insyaallah di kesempatan berikutnya. Wa'afu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.